Oke, shalom. Selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk kita boleh bersama-sama bersyukur, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau sepanjang malam dan tidur kami, Engkau lindungi lagi kami, Engkau naungi kami dengan kasih-Mu, Engkau jagai kami dengan malaikat-Mu yang berpasukan, sehingga kami boleh tidur nyenyak, dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Hari penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang selalu ada bagi kami. Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Dan biarlah hati kami terus limpah dengan ucapan syukur dan mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Pujian kepadamu, Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, kalau pengharapan Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Amin, haleluya. Mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku.
ya Allah. Saya katakan mulut kami penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku ini berhormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Sebab Engkau pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau perlindungan yang teguh dari kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Kami muliakan nama-Mu.
Tiada yang sepertimu, tiada yang lain selain Engkau. Hanya Kau yang layak dipuji, ditinggikan, disembah, dimuliakan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada yang lain seperti-Mu. Satu-satunya yang kami percaya, satu-satunya yang kami andalkan, hanya Engkau. Yesus Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Haleluya. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau sumber segala yang kami perlu, dan Kau berikan dengan limpah bagi kami, Tuhan.
menurut kehendak-Mu dan waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Sebab kami mau menanti-nantikan Engkau. Kami mau berharap padamu, percaya padamu, sebab Kau Allah setia. Kau tak pernah ingkar janji, janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia. Amin. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Kau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, yang ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Iman mereka katakan satu-satunya hanya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Sungguh Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama. Hanya kepadamu hati kami mau percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan hidup kami. Hanya kepadamu kami mau berharap, dan hanya kepadamu kami andalkan, sebab Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau sumber segala-galanya bagi kami. Sebab Engkau Bapa yang menyediakan dengan limpah semua yang kami perlu. Baik kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kami. Hanya Engkau Tuhan yang dapat memberikan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Ya, kita lanjutkan saat teduh kita, renungan harian kita yang masih kisah tentang Yakub yang kali ini sampai di Kejadian 35. Kejadian 34 kemarin tragedi di mana salah satu anak Yakub, Dina, ya, mengalami musibah, diperkosa oleh Sikem, ya, dan saudara-saudaranya balas dendam sehingga membunuh semua laki-laki yang ada di kota itu, menawan anak-anak dan perempuan. Dan Yakub ketakutan karena takut penduduk kota-kota yang sekelilingnya akan balas dendam dan menyerang mereka. Dalam ketakutan itu, Tuhan menyuruh Yakub untuk kembali ke Betel. Ya, saya akan bacakan ayat yang pertama, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu. Ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya.
Ketika Deborah, inang pengasuh Ribkah mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Sesudah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sebelum kita lanjutkan di perikop selanjutnya, ya. Jadi kita bisa belajar beberapa hal dari perikop ini, di mana Yakub kembali ke Betel untuk kedua kalinya, ya. Nah, kita ingat di kejadian berapa itu ya? Kejadian 28, bagaimana pengalaman pertama Yakub ada di Betel dalam pelariannya terhadap kakaknya Esau, di mana dia telah menipu Esau, ya, dan Esau berikhtiar untuk membunuh Yakub. Kemudian oleh saran Ribkah ibunya, Yakub disuruh pergi ke rumah pamannya di Aran, yaitu Laban. Dan dalam perjalanan ke sana dia sampai di Betel, dan di dalam perjalanan itu dia bermimpi berjumpa dengan Tuhan, ya. Di dalam kesendiriannya, di dalam kegalauannya, tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, ya. Yakub berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan menguatkan, bukan hanya menguatkan dan memberkati Yakub, ya. Dan pada saat itu Yakub merasa dikuatkan dan dia melanjutkan perjalanan ke Aran, dan kita tahu 20 tahun kemudian, ya, dia kembali ke Betel. Kita bisa belajar, ya, kira-kira kenapa Tuhan dalam perjalanan Yakub pulang ke rumahnya menyuruh Yakub itu kembali ke Betel untuk kedua kalinya, ya. Kalau menurut saya pribadi, Tuhan ingin mengingatkan Yakub bahwa jadi yang pertama Tuhan ingin mengingatkan Yakub bahwa siapa Yakub pada waktu dulu dan siapa Yakub pada waktu sekarang, dan siapa yang sudah memberkati Yakub. Oleh karena siapa Yakub bisa berhasil seperti sekarang ini, ya. Jadi setelah 20 tahun, ya, dulu Yakub bukan siapa-siapa, ya. Dulu dia hanya seorang diri, ya. Dulu dia tidak punya apa-apa, ya. Miskin, ya. Sekarang dia sudah sangat kaya, ya, sudah sangat sukses setelah 20 tahun dia merantau dan bekerja di rumah Laban. Dia sudah punya istri, ya. Dia sudah punya anak, dan tentunya dia punya banyak pegawai, banyak budak, ya. Dia punya kambing domba yang cukup banyak. Dia bisa dikatakan orang yang sangat sukses, ya. Sehingga beda dengan 20 tahun sebelumnya, ya. Kita ingat nazarnya Yakub pada waktu di Kejadian 28, dia katakan bahwa seandainya Tuhan menyertai dia, memberkati dia, dan membuat dia berhasil selamat pulang daripada perantauannya di rumah Laban, maka dia akan menjadikan Tuhan itu Allahnya, ya. Dan hari ini kita di Kejadian 35 ini kita melihat bahwa ketika Tuhan menyuruh Yakub datang ke Betel, dia begitu respon, ya. Dia begitu cepat, ya, untuk kembali ke Betel. Sikapnya 20 tahun yang lalu dengan sikapnya yang sekarang masih tetap sama. Dia masih menghormati Tuhan,
dia masih menghargai Tuhan, dan dia menggenapi nazarnya untuk menjadikan Tuhan itu Allahnya. Ya, jadi intinya apa aplikasinya bagi kita? Ya, tentu saja mungkin banyak di antara kita ya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu keadaan kita sudah berbeda ya dengan yang sekarang. Sekarang mungkin banyak di antara kita sudah jauh lebih baik keuangannya, jauh lebih baik pekerjaannya, ya jauh lebih baik ekonominya, dan kita sudah sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Dan saya percaya kita di tempat ini adalah orang-orang yang tidak berubah, ya, orang-orang yang sama, ya, sama hatinya dulu, yang apa namanya, katakanlah belum seberapa, tapi sekarang yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita memiliki hati yang sama, hati yang tetap takut akan Tuhan, hati yang tetap mengandalkan Tuhan, hati yang tetap rindu pada Tuhan, hati yang tetap rindu intim dengan Tuhan. Ya. Jadi apapun keadaan kita, ya baik dulu belum punya apa-apa dengan yang sekarang sudah berhasil, sudah sukses, ya kita punya hati yang tetap sama kepada Tuhan. Mungkin itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari kembalinya Yakub ke Betel, ya. Yang kedua, kita bisa belajar bagaimana ketika Yakub datang ke Betel, dia tahu persis keadaan dia dan keadaan keluarganya yang tercemar oleh penyembahan-penyembahan berhala yang mungkin terbawa-bawa waktu mereka ada di rumah Laban. Sehingga waktu Yakub akan memasuki Betel, dia memerintahkan seluruh keluarganya, ya orang-orang yang ada di dalam rumahnya untuk menguduskan diri, ya, untuk menyucikan diri. Ya, kita lihat di ayat yang kedua, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jadi Yakub tahu betul bagaimana cara menghadap kepada Tuhan. Dia meminta kepada seluruh anggota keluarganya untuk menguduskan diri dan menjauhkan dewa-dewa asing yang mungkin mereka bawa, ya, mentahirkan diri, menukar pakaian, ya. Akibatnya apa? Kita baca di ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima. Dan sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Ya, kita tahu tadi bahwa di Kejadian 34, ya, akibat anak-anak Yakub membalas dendam kepada kota Sikem, ya, semua pria mati di sana dibunuh oleh mereka. Ya, nah Yakub ketakutan kalau kerajaan-kerajaan yang di sekitarnya bersekutu untuk membalas dendam kepada mereka. Tapi ketika mereka mencoba datang kepada Tuhan dengan menguduskan diri mereka, mujizat pun terjadi. Ya, ketakutan kepada Allah meliputi kota-kota yang ada di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak mengejar sedikit pun, ya, keluarga Yakub. Jadi keluarga Yakub dapat pergi ke Betel dengan selamat. Nah, apa aplikasinya bagi kita? Ya, aplikasinya tentu saja ketika kita meninggalkan kecemaran, ya, meninggalkan dosa, ya, meninggalkan kenajisan, ya, kita tahu, ya, ketika kita mengembalikan Tuhan sebagai penguasa tunggal di dalam kehidupan kita, maka kita lihat di sini mujizat dan kuasa Tuhan pasti terjadi, ya, di dalam kehidupan kita, ya. Jadi oleh karena itu, ya, kita perlu terus mengevaluasi, ya, diri kita untuk kita terus menguduskan diri daripada kecemaran, karena kalau kita menjaga kekudusan kita, selalu ada kuasa dan mujizat Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Yang berikutnya yang bisa kita pelajari, kita melihat sekali lagi, ya, bagaimana Yakub berhasil, ya,
memimpin keluarganya dan orang-orang yang ada di dalam otoritasnya, ya. Yakub adalah pemimpin yang baik, ya. Bagaimana dia berhasil memimpin keluarganya, mengatur keluarganya, dan seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya, budak-budaknya, para pegawainya. Kita dapat melihat dari beberapa kisah ini, bagaimana mereka begitu taat dan begitu patuh kepada Yakub. Nah, saya pribadi dalam hal ini perlu terus belajar, ya, menjadi pemimpin yang baik, ya, terutama di dalam keluarga, di mana anak, istri, dan orang-orang yang di bawah otoritas kita bisa tunduk kepada kita. Hal ini terlihat bagaimana ketika Yakub menyuruh keluarganya datang ke Betel dengan meninggalkan semua dewa-dewa asing, ya, menukar pakaian dan mentahirkan diri, semua keluarganya taat, semua keluarganya patuh kepada Yakub, ya. Nah, tentu aplikasinya bagi kita, ya, sudahkah kita berhasil, ya, memimpin keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang atau pegawai atau karyawan yang ada di dalam otoritas kita, untuk mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, ya. Yang berikutnya kita bisa belajar dari kisah ini adalah bahwa kembalinya Yakub ke Betel, ya, kita lihat dia mengalami sebuah transformasi yang besar-besaran, ya. Namanya diubah oleh Tuhan dari Yakub, yang kita tahu artinya penipu, dan hidupnya penuh dengan tipu-tipu. Selama ini dia menipu ayahnya, dia menipu Esau, dia menipu pamannya Laban, ya. Dan di Betel namanya diganti menjadi Israel, yang artinya pejuang Allah, pejuang Tuhan, ya. Dia mengalami transformasi, ya. Walaupun mungkin salah satu keberhasilannya berkat ada unsur, ya, tipu-tipu di sana sini, ya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Betel, dia mengalami perubahan yang luar biasa, ya. Dia tidak lagi seperti yang dulu, yang lama, ya, seperti Yakub sang penipu, ya, tapi menjadi Israel, menjadi seorang yang berjuang untuk Tuhan, ya. Saya teringat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Dan begitulah ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita dapat mengalami perubahan yang dahsyat di dalam hidup kita. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk terus mengalami pengalaman berjumpa dengan Tuhan, ya. Saya akan bacakan perikop yang berikutnya, cerita yang berikutnya. Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Ayat 16. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel, ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Saya teruskan saja, anak-anak Yakub, Ishak mati. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyar. Itulah anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing.
Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Jadi singkat aja ya, dari sukacita kembalinya Yakub dari perantauan ya, dengan kebanggaan kesuksesan yang dia bawa ya, tentu ada terselip ya duka cita ya, karena Yakub harus kehilangan istri yang dikasihnya yaitu Rahel ya, walaupun dia mendapatkan kembali seorang anak yang bernama Benyamin ya, dan tidak lama kemudian ayahnya Ishak juga akhirnya meninggal ya. Nah, kita bisa belajar, memang demikianlah mungkin ya, bukan mungkin ya, memang kenyataan realita kehidupan ya. Kadang di saat kita mengalami sukacita, keberhasilan, berkat, dan lain sebagainya, kadang-kadang justru ada di sisi yang lain kita mengalami duka cita. Yang penting bagaimana kita meresponi kehidupan ini ya, untuk tetap kita bisa berespon baik, bisa kita melanjutkan panggilan kita di dalam Tuhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Heri. Ya, saya kembalikan kepada Pak Heri. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Itu ada banyak hal yang bisa kita belajar hari ini dari apa yang kita baca dari Kejadian 35 yang juga sudah diuraikan oleh Pak Ramli. Dan tentu selain dari apa yang Pak Ramli sampaikan, mungkin Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sesuatu ketika Tuhan secara khusus, spesifik, mengingatkan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan apa yang kita bisa belajar dari kisah-kisah yang kita baca dari kisah Yakub ini. Nah, tentu seperti apa yang disampaikan Pak Ramli, hal yang pertama tadi tentang Tuhan mengingatkan Yakub untuk datang kembali ke Betel, sehingga di sana dia mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan dalam hidupnya. Nah, hal yang saya dapatkan juga meneguhkan apa yang Pak Ramli tadi katakan. Kita ini harus ingat bahwa setiap kita ini butuh Tuhan dalam segala keadaan. Kalau bahasa kitab Wahyu, peristiwa Yakub ini kan seperti Tuhan mengingatkan untuk kita ini kembali kepada kasih yang semula. Ketika kita mengalami Tuhan untuk pertama kali, ketika kita nggak punya apa-apa, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, bagaimana dengan keadaan kita sekarang, ketika seperti yang Pak Ramli tadi katakan, keuangan kita sudah jauh lebih mapan, keadaan kita sudah jauh lebih baik. Apakah kasih kita kepada Tuhan itu masih sama seperti dulu waktu kita mula-mula mengenal Tuhan, cinta akan Tuhan? Makanya seperti di camp pria kan juga sering Pak Ishak ngomong gini, pria itu kalau nggak punya uang, pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi kalau sudah punya banyak uang, semua mau dipegang. Sampai Tuhan pun dilupakan. Nah, itu memang kecenderungan hati manusia. Nah, tapi hari ini kita diingatkan, sehebat-hebatnya kita, ada saat, ada momen, ada masa dalam hidup ini, kita ini butuh yang namanya kasih karunia. Dan tentu pembelajarannya kan jangan menunggu seperti keadaan Yakub. Nunggu dapat masalah baru ingat Tuhan lagi. Nanti sudah aman, lupa lagi sama Tuhan. Dulu giat pelayanan, sudah lebih mapan, sekarang mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Nanti ngadepin masalah lagi, baru komitmen lagi, rekomitmen lagi, janji lagi, sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Nah, tentu grafik hidup kita, spiritual journey kita nggak seperti itu. Tapi seperti Amsal katakan, biarlah jalan hidup orang benar itu semakin terang hingga rembang tengah hari. Nah, mari kita jaga hidup kita di dalam perjalanan hidup kita. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kita, dan kasih Tuhan itu kekal. Kasih Tuhan itu nggak akan pernah berubah. Tapi jangan juga lah kasih kita berubah-ubah.
kalau lagi nggak punya uang, mau sungguh-sungguh cari Tuhan. Atau sebaliknya, kalau lagi nggak punya apa-apa, punya masalah, justru lari dari Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Atau sebaliknya, kalau lagi punya banyak harta, justru melupakan Tuhan yang adalah Bapa penyedia, sumber segalanya. Jadi melalui peristiwa yang kita baca hari ini, tentu selain apa yang Pak Ramli tadi katakan di bagian-bagian berikutnya, hal yang sangat merema bagi saya, yaitu tadi, bahwa di dalam hidup ini kita ini selalu butuh Tuhan dalam segala keadaan. Jadi jangan sampai harta itu membuat kita jauh dari Tuhan dan menduakan Tuhan. Makanya berkali-kali kan saya sampaikan dan ajarkan, apa sih berkat itu? Berkat itu adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Apapun itu. Selama itu membuat kita dekat dengan Tuhan, itu artinya berkat. Kalau uang membuat kita dekat dengan Tuhan, itu memang berkat. Tapi kalau segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu kutuk namanya. Bukankah kita adalah orang-orang yang diberkati? Jadi apapun yang Tuhan izinkan kita alami, harusnya itu tetap membuat kita dekat kepada Tuhan, bahkan semakin melekat kepada Tuhan. Jadi jangan tunggu ada masalah baru ingat Tuhan. Karena berkali-kali juga saya pernah katakan, durasi perjalanan hidup kita yang namanya masalah, walaupun dalam hidup kami secara khusus kata masalah udah dihapus, tapi situasi yang sulit dalam hidup kita itu kan durasinya cuma pendek. Lebih banyaklah waktu dalam hidup kita ini kita dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kenapa tidak di sepanjang jalan hidup kita dalam keadaan baik-baik saja, yang lebih banyak waktunya itu kita tetap ingat Tuhan, kita tetap andalkan Tuhan, kita nikmati hidup di dalam Tuhan. Jangan tunggu waktu masalah baru cari Tuhan. Jadi itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih Pak Ramli. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain juga ada yang mau sampaikan sesuatu apa yang didapat dari kisah yang kita baca hari ini. Oke, kalau tidak ada, saya serahkan pada Hengki. Tokoh Hendra yang doa hari ini. Hengki mana ya? Aduh, Hengki. Apakah sinyal saya putus? Enggak kan? Enggak, sinyalnya bagus, Pak. Oke. Oke, silakan Heng. Atau Bapak Joni Samuel, atau siapa yang sudah dijadwal? Saya tak lihat. Siapa jadwal doa hari ini? Saya, Pak. Oke. Silakan kalau Heng doa nanti akan ditutup oleh Pak Ramli Nenggolan. Oke, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami puja, kami memuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali dengan rendah hati, mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan atas kasih setia-Mu yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami pada pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan baik dan sehat ya Tuhan, dan dapat mengikuti program dia pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami telah sering firman Tuhan pada pagi ini bersama-sama ya Tuhan, supaya kami dapat menjaga otoritas dalam keluarga dan takut akan Tuhan ya Tuhan, dan selalu respon yang baik dan selalu butuh Tuhan dengan kasih yang mula-mula dalam segala keadaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Bapak Dr. Ramli yang telah membagikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, Engkau juga urapi secara khusus, Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan Yesus, urapan-Mu ya Tuhan, dalam pelayanannya maupun dalam profesi ya sebagai dokter ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, juga Engkau urapi ya Tuhan Yesus. Engkau apapun yang dikerjakan Pak Dr. Ramli ya Tuhan, Engkau senantiasa memberi berkat yang selalu ya yang ada pada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan juga Engkau beri kekuatan kesehatan pada Bapak Ramli ya Tuhan Yesus, dan anak istrinya juga Engkau berkati semua ya Tuhan, apapun cita-cita anaknya ya Tuhan Yesus, Engkau memberi menjadi jawaban yang pasti buat anak-anak Pak Ramli ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga setiap kami yang ada di Kekoran Bioni ya Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua, baik dalam pekerjaan, pelayanan, maupun pergumulan ya Tuhan. Engkau selalu ada ya Tuhan menolong kami,
dalam setiap persoalan. Engkau akan memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi kami semua ya Tuhan, supaya apa yang kami kerjakan ya Tuhan senantiasa memuliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau selalu tambah-tambahkan iman dan percaya kami ya Tuhan, supaya kami tetap tekun, setia, dan taat pada Engkau sampai akhir ya Tuhan Yesus. Apabila di grup tamlilan ada yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jika sakit penyakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Ekonomi yang Engkau tetap jamah ya Tuhan, Engkau pulihkan ya Tuhan. Engkau jauhkan dari perpecahan ya Tuhan, Indonesia tetap bersatu, menjadi negara yang berdaulat ya Tuhan Yesus. Aparat TNI, keamanan TNI dan Polri ya Tuhan, senantiasa ya Tuhan menjaga kedaulatan Indonesia ya Tuhan. Dari kota-kota sampai ke desa-desa ya Tuhan Yesus. Dan para pemimpin yang ada di pemerintahan ya Tuhan Yesus, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri dan jajarannya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Engkau tahu rotak akan Engkau ya Tuhan, supaya berita kabar baik mendapat disebarluaskan di seluruh Indonesia untuk kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Buat seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus, kami juga doakan Engkau juga tambah-tambahkan ya Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk datang menyembah muliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Melalui hamba-hamba Tuhan dan seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Supaya boleh menjadi garam dan terang ya Tuhan bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan ya Tuhan. Semua mereka bisa bertobat ya Tuhan Yesus. Dan terjadi hujan pertobatan di Indonesia ya Tuhan. Sehingga Indonesia pun dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga Tuhan ya Tuhan yang patut ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh menyelesaikan ibadah Koram Deo kami pada pagi ini. Kami bersyukur, kami telah bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, menaikkan nyanyian pujian kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami juga boleh menaikkan setiap doa-doa kami, doa syafaat kami kepadamu, doa permohonan kami kepadamu, dan kami percaya kami boleh menerima segala jawaban doa kami. Terima kasih juga untuk sharing kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah Allah yang telah memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat kesehatan, berkat-berkat roti yang kami makan Tuhan, bahkan berkat benih yang untuk kami tabur juga Tuhan. Terima kasih semua yang ada pada kami, semua milik kami, yang Tuhan izinkan untuk ada pada kami, semua berasal daripada-Mu, dan kami mau tetap mengingat Engkau, dan mau kami tetap mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh terus mengalami pemulihan, perubahan di dalam kehidupan kami, menuju sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami serahkan hidup kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memimpin, memberkati, menyertai kami, dan memberi kami kemenangan sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Terpujilah nama-Mu, dan akhirnya kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta pimpinan dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.